Di video kali ini kembali saya akan mencoba memberikan sebuah informasi, sebuah sharing pengalaman, sebuah wawasan dan semangat untuk kawan-kawan pelaut. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan memberikan suatu spirit baru untuk kawan-kawan semua yang sudah menjadi pelaut ataupun akan menjadi pelaut. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bagi saya pribadi, menjadi pelaut bukanlah jalan hidup. Menjadi pelaut adalah pilihan hidup. Maka dari itu, bagi saya, ketika saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang pelaut, saya harus mempersiapkan semua persyaratan, semua kebutuhan, semua yang berkaitan dengan seorang pelaut, termasuk spirit. Bagi saya semangat sangatlah penting. Bagi saya spirit itu yang utama. Karena kalau hanya menjadi pelaut abal-abal, saya tidak akan memiliki nilai jual. Dan kalau saya tidak memiliki nilai jual, bagaimana saya akan menjadi pelaut yang berstandar internasional? Tentunya akan sangat sulit. Maka dari itu, spirit yang kita harus bangun pertama untuk menjadi seorang pelaut. Setelah spirit, kita harus menganalisa, belajar, menggali informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelaut. Dalam hal ini, target saya menjadi pelaut yang berstandar internasional. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pelaut, yaitu persyaratan seperti sertifikasi. Kemudian, di luar itu ada juga persyaratan secara fisik. Persyaratan fisik adalah persyaratan yang umum sebuah perusahaan atau sebuah bidang pekerjaan, yaitu ketika seseorang sehat secara fisik. Kemudian setelah itu ada juga persyaratan baik secara mental. Nah, untuk persyaratan secara mental menurut saya ada banyak hal juga yang perlu kita gali. Artinya mental kita harus kita persiapkan. Apa saja yang harus dipersiapkan sebagai seorang pelaut yang berstandar internasional tentunya. Pertama, kita harus mempunyai semangat, kita harus punya mentalitas bahwa kita adalah seorang pelaut yang berstandar internasional. Jadi, apapun yang kita hadapi, kita harus semangat. Buang semua mind blocking yang kita miliki yang bisa menghambat kita untuk menjadi seorang pelaut internasional. Beberapa kawan-kawan pelaut memiliki mindset bahwa dengan pengalaman perusahaan lokal atau bahkan tidak ada pengalaman melaut sama sekali, akan sangat sulit untuk menjadi pelaut yang berstandar internasional. Artinya mereka berpikir bahwa dengan pengalaman yang sedikit atau tidak ada pengalaman sama sekali, mereka tidak bisa untuk berlayar di negara lain atau di perusahaan yang berstandar internasional. Sebagian besar kawan-kawan mereka berpikir seperti itu. Ini yang perlu dibenahi. Yang pertama, kita perbaiki diri kita secara mental. Seperti yang sudah saya ulas sedikit tadi, ketika saya memutuskan diri untuk menjadi seorang pelaut, saya harus menyiapkan mental saya. Kemudian setelah itu, saya akan mencoba menggali apa saja hambatan-hambatan secara mental untuk menjadi seorang pelaut yang berstandar internasional. Saya mengambil kesimpulan bahwa seperti tadi yang saya utarakan, beberapa kawan-kawan termasuk saya sebelumnya memiliki mind blocking atau mindset yang kurang baik, yaitu ketika kita tidak memiliki pengalaman atau memiliki pengalaman yang hanya sedikit, itu akan sangat sulit untuk berlayar ke luar negeri. Tapi dari situ saya coba merubah mindset saya, mencoba membuka mind blocking saya, yang itu akan hanya mengirimkan saya pada lingkaran yang membuat saya tidak bisa berkembang.
Untuk merubah mindset itu, saya menganalisa apa saja untuk saya bisa menjadi pelaut internasional dengan pengalaman yang sedikit atau bahkan tidak ada pengalaman. Dan itu saya buktikan. Dengan knowledge, hanya dengan knowledge kita bisa menukar persyaratan sebuah perusahaan yang mereka katakan saya butuh pelaut yang berpengalaman. Kita bisa tukar dengan diri kita, dengan knowledge kita yang kita tidak punya pengalaman sama sekali. Saya ambil contoh. Pertama saya berlayar, saya persiapkan diri saya untuk menjadi seorang pelaut yang berstandar internasional. Saya buka wawasan saya buka mindset saya rubah mindset saya buang itu mind blocking yang saya miliki. Saya harus punya target, saya harus bisa berlayar di luar negeri meskipun tanpa pengalaman. Itu yang saya targetkan. Dan itu terjadi. Setelah saya merubah mindset saya dan saya menganalisa apa yang saya perlukan, saya temukan sebuah metode untuk menukar persyaratan perusahaan dengan sebuah knowledge. Saya persiapkan knowledge untuk diri saya sendiri, lalu saya mencoba melamar di sebuah perusahaan. Pertama kali berlayar dan pertama kali diterima di perusahaan luar negeri adalah sebuah perusahaan kapal pesiar yang berkantor pusat di Miami. Saya melamar pekerjaan di sana melalui sebuah agen di Jakarta. Saya ingat betul di situ tertulis untuk lowongan pekerjaan atau posisi yang akan saya apply ada remark bahwa semua pelaut harus sudah berpengalaman. Tapi saya memberanikan diri untuk tetap melamar. Dan di sana ada kesempatan saya berinterview dengan manajer crewing di agen di Jakarta. Kemudian beliau bertanya kepada saya tentang data diri, kemudian tentang di mana tempat saya tinggal dan sebagainya. Setelah itu interview mengerucut kepada sebuah pertanyaan, apakah saya sudah memiliki pengalaman berlayar sebelumnya? Saya jawab, saya belum pernah berlayar sebelumnya. Lalu beliau agak mengejutkan mukanya seolah-olah agak tidak percaya kepada saya. Tapi interview itu terus berlanjut. Kemudian melangkah ke step berikutnya, beliau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pekerjaan di kapal sebagai posisi saya. Saya jawab dengan baik. Singkat cerita, di akhir interview beliau bertanya kepada saya, apakah kamu yakin, apakah kamu benar bahwa kamu tidak pernah berlayar sebelumnya? Saya jawab, ya, saya tidak pernah berlayar sebelumnya. Ini adalah kesempatan saya berlayar untuk pertama kali. Dan dia agak tersenyum lebar dan melontarkan satu pertanyaan kembali kepada saya. Bagaimana mungkin Anda tidak pernah berlayar tapi Anda bisa menjawab semua pertanyaan yang saya berikan kepada Anda? Lalu saya jawab, untuk menjadi seorang pelaut saya harus bisa mengerti apa itu seorang pelaut secara keseluruhan, dari awal sampai akhir, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan dengan posisi saya di atas kapal. Saya pelajari hal itu dari berbagai referensi, dari berbagai narasumber yang saya dapat. Kemudian saya cerna, saya pelajari dengan baik. Secara knowledge, saya sudah siap untuk menjadi seorang pelaut. Saya hanya butuh kesempatan yang diberikan oleh Anda agar saya bisa mengaplikasikan knowledge yang saya miliki di atas kapal. Saya mencoba meyakinkan seperti itu kepada beliau. Dan beliau mulai tersenyum lebar. Akhirnya di akhir interview tersebut, beliau menjulurkan tangan kepada saya dan dia berkata, selamat bergabung di perusahaan kami. Dengan bahagia saya mengucapkan terima kasih kepada beliau.
Namun interview tidak hanya berhenti sampai di situ. 1-2 bulan kemudian masih ada satu langkah terbesar yang harus saya lewati, yaitu saya harus interview sekali lagi dengan perwakilan perusahaan dari Miami, yaitu seorang warga negara Prancis yang akan datang ke Indonesia. Dalam 1-2 bulan itu saya semakin banyak mempersiapkan knowledge saya untuk menghadapi interview lanjutan tersebut. Hingga pada saatnya datang, saya dipanggil. Dari 80 orang yang diterima, hanya 1 orang yang diterima tanpa pengalaman berlayar di perusahaan itu, yaitu saya. Dari 80 tersebut diperkecil lagi, disaring menjadi 40. Dan dari 40 orang tersebut diambil lagi 20 yang hanya bisa langsung bertatap muka dan interview dari perusahaan di Miami. Dan dari 20 tersebut tentunya hanya saya yang tidak memiliki pengalaman berlayar sebelumnya. Sampai saatnya datang interview dengan warga Perancis tersebut, saya masih ingat kala itu saya berada di urutan terakhir. Karena mungkin saya hanya satu-satunya orang yang belum berpengalaman. Saya memasuki ruangan interview ketika saya sudah dipanggil, dan saya duduk ketika saya sudah dipersilahkan duduk. Seperti interview sebelumnya, beliau memperkenalkan diri dan beliau juga meminta saya untuk memperkenalkan diri. Saya bercerita singkat tentang diri saya, tentang tempat tinggal saya dan kegiatan saya sebelumnya. Lalu beliau berkata kepada saya, "Apakah kamu siap dengan interview kali ini?" Saya jawab, "Sangat siap." Setelah itu dia melontarkan pertanyaan kepada saya tentang pekerjaan di kapal sebagai posisi saya. Kembali saya menjawab semua itu dengan baik. Beliau mulai membuka kembali file saya yang ada di meja. Kemudian beliau berkata kepada saya, "Kamu satu-satunya orang yang belum pernah berlayar di interview ini." Saya jawab, "Ya." "Tapi kenapa kamu bisa melewatkan interview ini dengan baik?" Seperti jawaban yang sebelumnya saya lontarkan. Untuk menjadi seorang pelaut, saat ini saya hanya memiliki knowledge secara administrasi, fisik, mental, terutama knowledge. Saya yakin saya sudah siap. Hanya saja saya menunggu kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengaplikasikan knowledge yang saya miliki di atas kapal. Dan saya berharap kepada Anda untuk memberikan kepercayaan kepada saya agar saya bisa menjadi seorang pelaut. Kemudian beliau meminta saya menjulurkan telapak tangan saya di atas meja. Dia meminta saya menaruh telapak tangan saya di atas meja beliau. Saya julurkan kedua tangan saya dan saya taruh di atas meja secara telungkup. Beliau memeriksa jari jemari tangan saya satu persatu. Lalu beliau juga meminta saya membalikan tangan kembali lagi. Beliau memeriksa tangan saya satu persatu. Saya tidak mengerti apa yang beliau lakukan, tapi saya tetap mengikuti apa yang beliau perintahkan. Setelah itu beliau menjulurkan tangan kepada saya dan berkata, "Selamat, saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengaplikasikan knowledge yang Anda miliki di atas kapal. Saya yakin dan saya berharap semoga kamu menjadi pelaut yang berstandar internasional." Dengan bangga, dengan rasa yang sangat bahagia karena saya tidak memiliki pengalaman berlayar sebelumnya, saya bisa mengalahkan puluhan orang yang sudah berpengalaman, yang sudah makan asam garam di laut dengan hanya sebuah knowledge yang saya miliki. Dan saya ingat betul sebelum saya dipersilahkan keluar, beliau bertanya kepada saya, "Apa motivasi Anda untuk bekerja di laut, terutama di perusahaan yang saya miliki?" Kemudian saya berkata kepada beliau, ada 3 motivasi yang membuat saya yakin untuk melamar di perusahaan Anda. Motivasi yang pertama adalah bagi keluarga saya bisa berkunjung,
bisa melihat secara langsung, bisa bepergian ke luar negeri adalah suatu mimpi, adalah suatu hal yang sangat membahagiakan, terutama bagi orang tua saya. Namun bagi kedua orang tua saya, mungkin hal itu adalah hal yang mustahil. Tapi setidaknya ketika anak-anak dari orang tua saya bisa bepergian ke luar negeri, itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri untuk orang tua saya. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Kemudian yang ketiga, motivasi saya adalah saya sering bermimpi, saya sering melihat beberapa negara dari media sosial, dari media televisi, betapa indahnya, betapa enaknya ketika saya bisa mengunjungi secara langsung negara-negara tersebut. Dan dengan kesempatan yang Anda berikan kepada saya, mudah-mudahan ketika motivasi tersebut bisa saya wujudkan. Dan beliau berkata kepada saya, wujudkanlah motivasi kamu sebaik mungkin. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan aman. Selamat bergabung di perusahaan yang saya pimpin. Kembali lagi saya mengucapkan terima kasih tidak henti-hentinya kepada beliau. Dan saya dipersilahkan keluar. Setelah itu, touring manager yang berada di Jakarta sudah menanti saya di depan pintu dan beliau menanyakan kepada saya bagaimana interview yang dilewati. Dan saya dengan bangga berkata kepada beliau, Pak, saya diterima di perusahaan tersebut. Saya melihat raut muka beliau seperti bahagia, seperti heran, dan seperti tidak percaya. Bahkan beliau berkata kepada saya, satu-satunya orang yang belum memiliki pengalaman berlayar dan bisa bersaing dengan lebih dari 80 orang hingga interview user, dan itu tembus adalah kamu, Alif. Saya tidak menjadikan itu sombong, saya tidak menjadikan itu lupa diri, saya tidak menjadikan itu sesuatu hal yang membuat saya terlena. Saya hanya bangga terhadap diri saya sendiri. Saya hanya coba mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya. Lalu proses tetap berlanjut dan akhirnya saya bisa bekerja di perusahaan tersebut dan bisa berangkat dari Indonesia ke Sydney. Itulah pertama kali kaki saya menginjakkan di luar Indonesia. Apa isi dari video ini yang kawan-kawan bisa pelajari adalah sebuah mindset, sebuah mind blocking, mindset yang perlu kawan-kawan rubah, mindset yang perlu kawan-kawan rubah secepatnya, mind blocking yang perlu kawan-kawan bongkar agar mental kawan-kawan kembali bangkit, agar semangat kawan-kawan kembali berkobar. Karena kalau kita hanya terjebak mindset bahwa dengan sedikitnya pengalaman, dengan tidak adanya pengalaman itu tidak akan membuat kita bisa bekerja di luar negeri, itu hanya akan mengecilkan semangat kita, membuat nyali kita ciut dan membuat kita tidak berkembang. Maka dari itu, rubah mindset, dan rubah mindset. Setelah itu Anda harus memiliki spirit, memiliki semangat, dan juga Anda harus memiliki knowledge yang mumpuni agar knowledge Anda bisa ditukar dengan persyaratan perusahaan. Karena dengan knowledge Anda akan bisa memiliki skill. Dan kalau Anda bisa memiliki knowledge dan skill, itu adalah nilai jual Anda sebagai pelaut agar bisa memilih perusahaan mana yang Anda targetkan. Salam dari saya, MT Rinsulte, Perancis Anchorage.
9 Agustus 2020. Tetap semangat, Pelaut Indonesia Maju. Terima kasih.